Assalamualaikum. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta karyanya kepada kita, dan tak lupa sholawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan peradaban Islam seperti saat ini. Dalam kesempatan ini kami akan mengulas secara singkat Kitab Bulughul Maram karya Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, dan semoga video ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Biografi singkat. Biografi singkat mengenai Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad alias Abu Al-Fadl Al-Kanani Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama besar yang mendapat gelar Al-Hafiz pada zamannya. Bahkan, ia juga diberi gelar Syekh Al-Islam. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang membawa bendera sunnah Rasulullah SAW, seorang hakim agung, dan sekaligus seorang perawi hadis yang cukup terkenal. Ibnu Hajar al-Asqalani lahir di Mesir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Ia lahir dan tumbuh besar di negara tersebut. Ia hafal Al-Quran, Al-Karim, Al-Hawi Mukhtasar Ibnu Najib, dan kitab-kitab lain. Dengan ditemani salah seorang kerabat, ia pergi merantau ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di sana ia mendengar dan jatuh cinta kepada hadis, sehingga akhirnya ia fokus untuk belajar ilmu hadis dari guru-guru besar di Hijaz, Suraiyah, dan Mesir, terutama kepada gurunya Al-Hafiz Al-Iraqi. Di samping itu, ia juga belajar ilmu fikih kepada Al-Bulghini, Ibnu Mu'in, dan lain sebagainya. Kemudian guru-gurunya tersebut memberi izin untuk mengantar dan mengeluarkan fatwa. Ibnu Hajar al-Asqalani belajar ilmu usul dan ilmu-ilmu lainnya kepada Al-Is bin Jumla'ah. Belajar ilmu bahasa kepada Al-Maj al-Fayruz Abadi, belajar ilmu tentang bangsa Arab kepada Al-Gumari, belajar ilmu adab kepada Al-Arudi dan Al-Badar al-Bashitaki. Belajar ilmu menulis kepada beberapa orang guru dan belajar qiraah sab'ah kepada At-Tanukhi. Ibnu Hajar al-Asqalani setia menekuni ilmu-ilmu tersebut sehingga mencapai tingkat puncak. Setelah itu beralih kepada upaya penyebaran hadis, belajar membaca dan menulis, kemudian mengeluarkan fatwa. Ia mendapat kehormatan menjadi seorang qadhi atau hakim sendiri di beberapa kota dan negara lain dari 21 tahun. Kendati demikian, ia tetap tekun belajar tafsir, hadis, dan fikih di beberapa waktu. Ia juga memberikan khutbah di Al-Azhar, Masjid Jami' Amir bin Has, dan masjid-masjid lainnya. Dan ia juga ditekankan ilmunya. Banyak ulama dan cendekiawan yang berkunjung kepadanya untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan wawasannya. Ibnu Hajar telah menulis lebih dari 150 kitab. Mungkin kita tidak akan menemukan salah satu pelajaran di dalam hadis tanpa menemukan karya tulisnya dalam bidang tersebut. Sebagian besar tulisannya sudah tersebar luas sehingga dibaca banyak orang, dan ada beberapa di antaranya ia hadiahkan kepada para penjabat dan penguasa. Di antara tulisannya yang cukup terkenal ialah yang pertama, Al-Ishabat fi Asma' As-Hababat, dan yang kedua, Tahzib al-Tahzib, yang ketiga, Tahrif al-Tahzib, yang keempat, Taj'al Manfaat di Rijal al-Arba'ah, yang kelima, Mushi Tashbih al-Nishbah, dan masih banyak lagi karyanya lain. Salah satu karya yang sangat spektakuler ialah kitab yang berjudul Fath al-Bari fi Syahri Sahih al-Bukhari. Kitab ini benar-benar telah mengundang kekaguman banyak orang, sebab selain menunjukkan keagungan kedudukannya di antara para ulama, kitab ini secara esensial identik dengan kamus hadis. Ibnu Hajar mulai
menulis kitab ini pada tahun 817 Hijriah. Setelah ia menyelesaikan kitabnya Al-Muqaddimah pada tahun 813 Hijriah, kitab ini selesai tepatnya pada bulan Rajab tahun 842 Hijriah. Saat berhasil menyelesaikan kitab ini, ia mengadakan perayaan yang dihadiri banyak kaum muslimin. Dengan menghabiskan dana sebanyak 500 dinar, dana sebesar itu berasal dari para penjabat di Mesir. Kendati demikian, ia tetap dikenal sebagai seorang yang memiliki sifat rendah hati, sabar, bijaksana, tekun, menunaikan sholat malam, rajin puasa, berhati-hati, wara', dermawan, dan bersahaja. Ia juga terkenal sangat hormat terhadap tokoh-tokoh ulama dari berbagai generasi. Ibnu Hajar Asqalani wafat pada malam Sabtu, tanggal 18 Zulhijjah, tahun 852 Hijriah. Uraian. Bulughul Maram merupakan kitab yang arti dan sangat manfaat. Di dalamnya terkandung berbagai macam hadis yang terkait dengan ilmu-ilmu hukum yang ada dalam Islam. Kitab ini mempunyai ukuran yang relatif kecil, namun keilmuan yang ada di dalamnya tidak kalah dengan keilmuan-keilmuan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Bahkan, para ulama dari zaman dahulu sampai saat ini banyak sekali yang menggunakan Bulughul Maram sebagai referensi atau sumber kajian-kajian keislaman di setiap majelisnya, juga sebagai referensi dalam kitab-kitab yang mengandung pendidikan keislaman di dalamnya. Hadis yang ada di dalam Bulughul Maram pun juga banyak menghafalkannya sebagai sarana pembelajaran atau dengan menganalisa, bahkan mencari maksud dari hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab ini. Nah, kitab Bulughul Maram min Adilat Al-Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat berbagai macam hadis, juga sebagai sumber pengambilan ilmu fikih oleh para fuqaha atau ahli fikih. Kitab ini juga menjadi rujukan khususnya bagi para kalangan madhab Syafi'i. Nah, hadis-hadis yang ada di dalamnya pun berasal dari hadis utama atau hadis induk, kitab hadis utama atau kitab hadis induk seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Metode yang digunakan dalam penyusunan kitab Bulughul Maram min Adilat Al-Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani ini menggunakan metode tematis atau maudhu'i, yang berarti berdasarkan tema-tema yang ada di dalamnya, mulai dari bab toharoh atau bab bersuci sampai bab al-jami atau bab komplikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan salah satu contoh hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram ini. Di dalam Kitabus Shalah Babul Mawaqit, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalati syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahduru waqtul asri wa waqtul asri malam tasfar syamsu wa waqtu salatil maghribi malam yaghibu syafaqu wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsati wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri malam tulu'i syamsu. Rawahu Muslim walahu min hadisi Buraidah fil asri wa syamsu bayda'u naqiyah wa min hadisi Abi Musa wa syamsu murtafi'ah. Nah, kemudian setelah adanya kitab Bulughul Maram ini, maka muncullah kitab-kitab yang berisi tentang penjelasan-penjelasan dari hadis yang terkandung di dalamnya yang dibuat oleh para ulama pada saat ini. Contoh dari beberapa kitab yang berisi tentang penjelasan Bulughul Maram adalah Ibanatul Ahkam karya Abdullah bin Abdul Salam Al-Alusi, kemudian kitab Syarah Bulughul Maram karya Atiyah Muhammad Salim, dan Tahfatul Ayyam fi Fawaid Bulughul Maram karya Sami bin Muhammad.
Namun ada kitab penjelasan tentang hadis yang ada dalam Bulughul Maram ini yang paling masyhur adalah kitab Subulus Salam karya Muhammad bin Ismail Al-Amir. Dan kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Badrut Tamam karya Al-Husaini bin Muhammad Al-Maghribi. Keistimewaan kitab Bulughul Maram ini antara lain yaitu yang pertama, mu'alif kitab ini menjelaskan martabat atau derajat hadis berupa sahih, hasan, dan dhaifnya, sehingga para penuntut ilmu terbantu untuk mencari rujukan dari kitab lain. Yang kedua yaitu jika suatu hadis memiliki riwayat lain yang dapat menjadi tambahan yang bermanfaat, mu'alif akan membawakannya dengan ringkas dan juga jelas. Dengan demikian, riwayat-riwayat hadis saling menyempurnakan terhadap suatu masalah. Yang ketiga yaitu isi hadis pada kitab ini dari hasil seleksi kitab induk yang terkenal seperti Musnad Imam Ahmad, Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Bukhari, dan Imam Muslim, kitab sunnah yang keempat juga, serta yang lain. Yang keempat yaitu kebanyakan hadis bersumber dari Al-Jami' Al-Sahih atau salah satunya, kemudian diikuti dengan riwayat dari kitab sunnah agar hadis benar-benar sahih dan dapat menjadi landasan serta referensi terhadap suatu masalah dan selainnya menjadi penyempurna. Yang kelima yaitu mu'alif menyebutkan illah atau cacat yang ada pada hadis tertentu jika dijumpai. Yang keenam, jika hadis tersebut memiliki penguat yaitu tabi atau syahid, beliau mengisyaratkannya dengan isyarat yang lembut. Dari sinilah faedah dari sisi al-jamu atau menggabungkan hadis itu lebih daripada mencelanya. Yang ketujuh, mu'alif mengurutkan bab dan hadis sesuai dengan kitab kajian fikih agar memudahkan pembacanya untuk murojaah. Lalu yang kedelapan, mu'alif menutup kitabnya dengan bab tentang adab yang merupakan kumpulan dari hadis pilihan yang dinamakan dengan bab Jami' fil Adab agar pembaca dapat mengambil manfaat dari kitab ini, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga aspek akhlak. Yang kesembilan yaitu mu'alif menggunakan istilah tertentu dalam menyebutkan yang mengeluarkan hadis atau mukharij, yakni rawahu as-sabah untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam dalam ilmu hadis yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Lalu rawahu as-sitah untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam selain Ahmad. Rawahu al-khamsah untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam selain Bukhari, Muslim. Lalu rawahu al-arba'ah untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam selain Ahmad, Bukhari, dan juga Muslim. Lalu rawahu as-salisah untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam selain Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Lalu muttafaqun alaih untuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Lalu secara keseluruhan ini kitab Bulughul Maram merupakan miniatur kitab-kitab, bahkan bukan hanya tentang hukum,
tetapi juga yang lainnya. Terima kasih.